Jika kau tidak menikah hari ini, jangan harap bisa melihatnya. Ibuku juga wanitamu. Bagaimana bisa kau begitu? Yang satu adalah anak liar. Yang lain tidak tahu malu. Aku tidak sabar mencekikmu. Jika bukan karena kamu masih punya nilai. Aku bahkan tidak akan mengakui kamu sebagai adikku. Kau bisa keluar. Tapi seumur hidup ini, jangan harap bisa melihat ibumu. Baiklah, aku akan menikah. Selama aku menikah ke sana, kau akan melepaskan ibuku kan? Benar. Menikah? Aku bisa menikah, lalu bercerai. Lagi pula dia cacat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Begitu aku menemukan ibuku, aku akan mencari cara untuk berceraikan. Kyo Wangxia. Tidak masalah. Selama ibu baik-baik saja. Ini hanya menikah. Aku bahkan belum pernah jatuh cinta. Dan sekarang aku akan memasuki kuburan pernikahan. Tidak apa-apa. Begitu kita menikah, kita selalu bisa bercerai. Benar? The film was translated and narrated Nona by Kyo Emilia. Wangxia. Apa? Apa kau merasa dirugikan menikah denganku? Menangis seperti ini. Aku menangis bahagia. Siapa suruh suamiku begitu tampan? Suami. Nyonya muda, biarkan saya mengantar Anda ke kamar. Ayo pergi. Nyonya, Anda akan tinggal di kamar ini mulai sekarang. Aku tidak harus berbagi kamar dengan Jiang Yuhan. Bagus. Ini semua bukan untukku kan? Keluarga Jiang ini sebenarnya cukup baik. Tidak, itu tidak benar. Ini pasti konspirasi Jiang Yuhan. Dia pasti mencoba merebus katak perlahan dalam air hangat. Menunggu aku tenggelam dalam ilusi indah ini. Tidak bisa melepaskan diri. Lalu, dia akan membuat potongan cepat dan menghabisiku. Lagi pula Qiao Feng berkata, Jiang Yuhan. Dia masih cukup menakutkan, tapi dia tidak bisa berbuat apa antara pria dan wanita. Jadi dia tidak bisa merencanakan untuk mendapatkan tubuhku. Mungkinkah dia punya konspirasi lain? Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa melakukan apapun antara pria dan wanita. Sudahkah kau coba? Kenapa kau tidak mengetuk sebelum masuk? Kau tahu kenapa aku ingin tidur di kamar terpisah darimu? Itu karena aku tidak tertarik padamu sama sekali. Kau... Seseorang di kursi roda, bagaimana bisa kau begitu kuat? Kau, kakimu. Nona Kyo, sepertinya kau tidak mengenal suamimu dengan baik. Kau tahu kenapa aku tidak keberatan Qiao Feng menyerahkan anak haram yang tidak penting padaku? Karena bagiku, tidak masalah siapa yang kunikahi. Aku hanya memenuhi sebuah perjanjian. Pada akhirnya aku akan bercerai juga. Bercerai? Bercerai itu bagus. Kapan kita akan bercerai? Kau terlihat cukup senang mendengar tentang perceraian. Sial, aku terbawa suasana tadi. Bukankah kau yang mengungkitnya duluan? Berhenti membantah. Kau baik-baik saja. Hidungmu berdarah. Darah? The film was translated Aku takut darah. and narrated by Emilia. Qiao Wangxia. Qiao Wangxia. Bibi Shou. Cepat bawa kotak obat kemari. Ya.
Ada apa? Bermain cukup lihai ya? Kamerat Jiang ini, aku sudah mengenalmu lebih dari 1 dekade, dan aku tidak pernah tahu kau punya fetish ini. Dia pingsan. Biar ku bantu membawanya ke ranjang. Wanitaku. Tidak perlu kau gendong. Tidak berencana menyembunyikannya lagi? Dia salah satu dari kita. Tidak perlu khawatir. Kia Wangxia. Sepertinya, Jiang Yuhan ini memperlakukanmu dengan cukup baik. Pertunjukan yang begitu megah. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Memberimu kesempatan untuk terbang ke cabang tinggi dan menjadi Phoenix. Jika bukan karena kakinya yang cacat, bukan giliranmu untuk menawarkan diri begitu murahan. Bukankah melanggar aturan berdiri di sini dan bicara? Bagaimanapun ini kunjungan pulang. Apa kau tidak mau mengundang kakakmu masuk untuk minum teh? Ayo masuk. Hei, di mana ibuku? Kau berjanji bahwa begitu aku menikah dengan keluarga Jiang, kau akan membiarkan ibuku pergi. Bicara. Wanxia, ibu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Ibu di mana kau? Ibu. Kurasa aku sudah cukup jelas. Ibumu baik-baik saja. Layani Jiang Yuhan dengan baik. Dan jaga hubungan antara kedua keluarga. Ibumu, aku tentu saja akan menjaganya dengan baik. Bajingan tua, kau menarik kembali janjimu. Kau berjanji bahwa begitu aku menikah dengan keluarga Jiang, kau akan membiarkan ibuku pergi. Sekarang kau bukan hanya menarik kembali janjimu, tapi kau juga kontradiktif, menjual putrimu demi kejayaan pribadi. Apa kau tidak takut orang akan menertawakanmu? Apa katamu? Kau anak kurang ajar. Begitukah caramu bicara pada ayahmu? Masih melotot padaku? Beraninya kau memukul nyonya saya. Tidak bolehkah aku memukul putriku sendiri? Hak apa yang dimiliki pelayan sepertimu untuk bicara di sini? Keluar dari sini. Tuan Kiao. Baru beberapa hari, tapi emosimu sudah cukup meledak-ledak. Asisten khusus Yu. Namaku Yu Tiam. Hari ini seharusnya menjadi jamuan penyambutan. Presiden kami Jian ada masalah mobilitas. Seperti yang kau tahu, untuk menyampaikan permintaan maaf kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Asisten khusus Yu. Hadiah khusus apa? Pernikahan Presiden Jiang dan Nona Kiao sederhana, hanya formalitas. Tidak ada hadiah yang diberikan. Jadi dia secara khusus mengatur agar aku membawakanmu hadiah yang terlambat. Hadiah pertama ini adalah perjanjian pengalihan tanah hutan hijau No 1 Lulin yang dimenangkan grup Jiang dalam lelang. Tapi jangan khawatir, kami sudah memberimu diskon 10 juta. Hadiah kedua ini adalah proyek kerja sama grup Kiao yang diperbarui dengan Chaihui International. Sejauh yang kami tahu, Chaihui International telah mengakhiri kerjasamanya dengan grup Kiao. Tapi jangan khawatir, Presiden kami Jian sangat baik kepada ayah mertuanya. Dia menengahi. Dan Chaihui International setuju untuk melanjutkan kerjasama denganmu. Kenapa benda tua ini terlihat sangat mengerikan? Hadiah ketiga ini adalah perjanjian pengalihan untuk Tian Hui Yadu yang secara tidak sengaja Presiden Jian rebut darimu kuartal lalu. Hak pengembangan. Jiang Yuhan kau bajingan. Apakah dia menghina ayahku? Benda-benda ini jelas grup Kiao kami, proyek yang diambil dari kami. Sekarang dalam keadaan seperti ini, sehingga kami masih harus berterima kasih The atas film was hadiahmu. translated and narrated by Jiang M Yuhan Media. ini tahu cara menghina orang. Nona Kiao, apa yang Anda katakan agak melenceng. Merebut proyek di dunia bisnis didasarkan pada kemampuan. Terlebih lagi Presiden kami Jian sudah menawarkannya dengan kedua tangan. Anda tidak menghargainya dan menggigit tangan yang memberi makan Anda. Bukankah itu sedikit menyakitkan bagi hati tulus Presiden kami Jian? Jian Yuhan anak ini menjebakku. Dia tahu itu. Proyek-proyek ini aku tidak bisa menanganinya. Jadi, dia berencana untuk kisah mengembalikan Gyeok Utun, mempermalukan aku. Mengapa kamu berkata begitu? Bahkan jika semua proyek ini dikembalikan kepada kami tidak bisa melakukannya. Dia tahu rantai modal grup Kiao kami telah putus dan proyek-proyek ini tidak bisa diselesaikan. Jadi dia sengaja membuat misteri
untuk mempermalukan kami. Pria Jiang Yuhan ini cukup licik. Presiden Kiao, tidak perlu gelisah sekarang. Tunggu sampai presiden kami Jiang tiba. Tidak akan terlambat bagimu untuk gelisah saat itu. Apa? Presiden kami Jiang akan segera tiba. Tuan muda. Maaf ayah mertua. Aku terlambat. Jiang Yuhan, ada apa denganmu? Bukankah kamu cacat? Jiang Yuhan, Anda sudah sembuh total? Cukup lama. Bukankah Anda mempermainkan saya? Karena Anda sudah sembuh total. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Apa jika aku memberitahumu lebih awal? Kau akan mengganti putrimu untukku. Begitu kan? Aku bilang Kiao Feng. Perhitunganmu terlalu tepat. Takut putri kesayanganmu akan menderita setelah menikah ke keluarga Jiang. Jadi kau selipkan yang tidak diinginkan. Anak haram yang sudah jatuh ke jalanan padaku. Tapi, aku tidak perlu tahu putri mana yang kau selipkan padaku. Aku tidak peduli. Lagi pula sejauh yang ku ketahui, aku tidak akan pernah kalah dalam kesepakatan ini. Aku sudah memenuhi janji kakakku tanpa mengeluarkan sepeser pun dan mendapatkan seorang wanita. Kenapa tidak dilakukan? Jiang Yuhan, karena Anda menikahi Wang Xia. Kita adalah besan. Di masa depan, jika Anda mempersulit klub Kiao kami dalam bisnis lagi, Anda akan dikenal sebagai seseorang yang air susu dibalas air tuba. Jika itu menyepar, itu juga tidak akan baik untuk keluarga Jiang kan? Jangan khawatir ayah mertua. Selama putrimu adalah istriku sehari, tidak ada yang berani menyentuh Kiao Groupmu. Kata orang kau tidak bisa memilih ayahmu. Tapi setidaknya aku bisa memilih suamiku kan? Aku Kiao Wang Xia, benar-benar sial. Terkutuk selama 8 generasi. Suamiku orang yang sama. Keduanya memanfaatkan aku. Kiao Wang Xia, sejak tadi kau memasang wajah masam. Apa aku berutang uang padamu? Presiden Jiang, kau benar-benar bercanda. Bagaimana mungkin aku punya uang untuk kupinjamkan padamu? Aku adalah wanita seperti itu, yang bisa kau dapatkan dengan sepeser pun. Saya tidak tahu orang bisa dihargai begitu terbuka. Apa yang kau tertawakan? Mengemudi. Ada pesta besok malam. Aku butuh kau hadir bersamaku. Aku tidak akan pergi. Aku akan naik ke atas jika tidak ada yang lain. Kiao Wang Xia, Apa? aku menikahimu, bukan untuk kau memberiku sikap. Apa kau pikir kau punya hak untuk menolak? Lalu apa yang akan membuat Tuan Muda Jiang puas? Apakah ini memuaskan Tuan Muda Jiang? Lebih buruk dari menangis. Senyum yang jelek begitu. Sudahlah, sudahlah. Nyonya. The Yeah. film was Tuan muda translated kami terlihat and tegas dan narrated serius. by M Media. Dia agak sulit diajak bergaul. Dia lebih dari sekadar sulit bergaul. Bahkan anjing pun akan menendangnya 2 kali jika melihatnya di jalan. Berlagak seperti dia hebat sekali dan licik. Apa katamu? Penyelamatmu telah muncul. Benarkah? Kau menyelamatkanku 3 tahun lalu. Lin Moran, kekasih rahasia He Changya. Saya memeriksa videonya, dan memang benar dia. Nona Lin, apa yang kau butuhkan? Kau penyelamatku. Permintaan apapun yang kau buat, akan kupenuhi. Presiden Jiang, tolong terima saya. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya hanya ingin punya tempat untuk tinggal di Jincheng.
Nona kau baik-baik saja. Lenganmu. Lengan saya baik-baik saja. The film Saya was hanya terbentur translated secara tidak and sengaja. narrated Baiklah. by M. Media. Karena kau penyelamatku, dan tidak punya tempat tujuan, maka tinggallah di kediaman Jian untuk saat ini. Jika ada sesuatu, katakan saja padanya. Terima kasih Presiden Jing. Apa yang kau bicarakan? Sang penyelamat datang ke pintu di tengah malam. Dan itu seorang wanita. Jiang Yuhan bahkan membiarkannya menginap. Nyonya, jangan marah. Aku tidak marah. Bibi Xiu, jangan khawatir. Baguslah kalau begitu Anda harus istirahat lebih awal. Bibi Xiu bilang, tadi dia belum pernah membawa wanita pulang sebelumnya. Aku meludah kau menampar wajahmu sendiri, begitu berbalik. Pria anjing. Pria itu tidak ada yang bisa diandalkan. Kau masuk dulu. Aku akan menerima telepon. Baiklah. Berhenti. Kia Wangxia lumayan. Tempat Paris Spring ini. Gaun seharga 800.000. Ternyata bisa dipakai oleh Mu Xiudik. Sepertinya Jiang Yuhan benar-benar murah hati. Ini. 800.000. Ya Tuhan. Itu bisa membeli rumah di desa kami. Kamu benar-benar belum melihat dunia. Kalungmu cukup cantik. Jiang Yuhan memberikannya padamu. Apa? Iri? Sayang sekali. Awalnya, posisi nyonya muda keluarga Jiang adalah milikmu. Siapa suruh kau memberikannya pada orang lain? Apa kamu tidak ingin tahu keberadaan ibumu? Kau bersedia memberitahuku? Aku bisa memberitahumu. Tapi, kamu harus memberiku kalung itu. Ini milik Jiang Yuhan. Ini bukan hartaku. Memberikannya pada Qiao Chuxia, begitu saja. Bukankah itu buruk? Apa? Tidak rela memberikannya? Itu hanya kalung biasa. Jiang Yuhan sangat kaya. Apa kamu tidak ingin tahu keberadaan ibumu? Anggap saja ini hutang pada Jiang Yuhan untuk saat ini. Aku akan membayarnya nanti. Lebih penting mencari ibuku dulu. Ini. Hei, beritahu aku dulu. Ibumu tidak ada di Jincheng. Hei! Kau! Hei Cayan sepupu, Jiang Yuhan. Nora, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku minta maaf. Aku yang menabrakmu duluan. Tidak apa-apa. Nora, siapa namamu? Qiao Wangxia. Kia Wangxia, nama yang indah. Jiang Yuhan. Bagaimana kalung ini? Ada di lehermu? Tentu saja itu diberikan padaku oleh kakakku Qiao Wangxia. Apa katamu? Ini bukan milikmu. Presiden Jing, saya dengar Anda sudah pulih selamat. Permisi, aku butuh waktu sebentar. Istriku istri Jiang Yuhan. Tidak butuh kau melindunginya. Sepupu. Lama tidak bertemu. Sepertinya kau benar-benar sudah pulih. Aku benar-benar bahagia untukmu. Sepupu. Kalian sepupu? Ibuku adalah Bibi Yuhan. Sekarang setelah kamu menikah, dia harus dibawa kembali ke Ning Garden untuk berkunjung dan juga menemui Nanak dan memberitahunya bahwa kamu sudah pulih. Setelah kecelakaanku, apakah nenek bahkan datang menemuiku? Kenapa berpura-pura begitu antusias sekarang? Bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Apa tidak ada hal yang tidak bisa kita duduk dan bicarakan baik-baik?
Tidak perlu. Tunggu sebentar. Lepaskan. Kenapa semua kemarahan harus dilampiaskan padaku? Aku bukan samsak. Baik. Kalau begitu aku akan berpegang pada fakta. Kenapa kau The dengan film was santainya translated memberikan kalung yang and kuberikan padamu narrated by kepada orang lain? NVIDIA. Baiklah. Ini salahku. Tapi kamu sangat kaya. Ini cuma kalung. Aku bisa menggantinya untukmu. Ganti rugi padaku. Ya, Kalung ini unik. Bagaimana kau bisa menggantinya? Ganti rugi dengan uang. Apa kau lebih kaya dariku? lalu kamu mau apa? Orang ini benar-benar sulit diajak bicara. Kenapa kamu mengamuk lagi? Wangxia, kamu lupa tasmu. Terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan? Kiao Wangxia, kamu sudah menikah. Berhenti mengganggu kakak Changyanku. Kamu mau jadi pelacur bersertifikat? Matamu yang mana yang melihat? Aku menggoda seseorang. Dia hanya memberiku tas. Mungkinkah di dalam hatimu aku begitu menarik? Menarik? Sangat norak. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Juga, jaga mulutmu. Bicara yang jelas dan sopan sedikit. Pelacur ini jalang itu. Itu sama sekali tidak pantas untuk statusmu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu akan menggunakan kekuasaanmu yang rusak untuk menindas orang lagi? Siapa yang tidak punya itu? Kamu mengandalkan ayahmu. Aku bisa mengandalkan suamiku. Suamiku adalah Jiang Yuhan. Jauh lebih kuat daripada nona muda sepertimu. Kamu. Cuxia, bagaimanapun juga dia tetap kakakmu. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Kakak Changyan. Aku pacarmu. Apakah kamu tergoda olehnya? Aku sangat patah hati. Kakak Changyan. Aku sangat patah hati. Kamu menjijikkan. Lepaskan. Kau. Cuxia. Lepaskan. Cuxia, Ayah. anakku, apa yang terjadi pada wajahmu? Kia Wangxia memukulku. Lihat Film dia was bahkan merusak translated wajahku. and Kamu berani narrated memukul by Cuxia? NVIDIA. Seperti yang diharapkan. Seperti ibumu. Anak perempuan baik seperti apa yang bisa dia besarkan? Sombong dan tidak masuk akal. Menyebalkan untuk dilihat. Apa yang kau lakukan di sini alih-alih pulang? Kau berkelahi. Aku melakukannya. Apakah kamu juga berpikir aku sangat kasar dan tak tertahankan? Sangat memalukan? Menderita luka serius seperti itu. Apa kau menang? Apa? Hei, apa aku lebih berat ya? Bukan urusanku. Selama kau menang, ayo pulang. Jiang Yuhan, tunggu saja. Terima kasih barusan. Terima kasih untuk apa? Kau diintimidasi. Itu wajahku yang dipermalukan. Kau sekarang istri Jiang Yuhan. Kau harus memenangkan setiap pertarungan. Apakah kamu masih marah sekarang? Aku lelah, aku akan kembali dulu. Hei! Nyonya Tuan Muda berkata, Anda terluka. Dia secara khusus meminta saya untuk datang, untuk memoleskan obat untuk Anda. Aku kebetulan punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dahan emas dan daun giok itu. Apakah itu benar-benar sepenting itu? Jiang Yuhan masih marah padaku. Kalung itu adalah kenang-kenangan ibu Tuan Muda. Untuk Tuan Muda, itu adalah hal yang paling penting. Sebuah kenang-kenangan. Ya. Hei. Jiang Yuhan. Ada apa? Jiang Yuhan, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Kalung itu begitu penting bagimu. Jadi jika itu tidak penting bagiku, kau bisa memberikannya saja pada orang lain? Bukan itu maksudku. Aku minta maaf, baiklah.
Ini semua salahku. Lalu apa yang bisa kulakukan agar kamu tidak terlalu marah? Itu tergantung bagaimana kau menyenangkan hatiku. Apa? Melempar dirimu ke pelukanku? Ibuku bilang bahwa pelukan bisa menyelesaikan keterasingan antara dua orang. Kamu tidak marah lagi. Kamu The film tersenyum. was translated Lihat and betapa bagusnya narrated by penampilanmu Media. saat tersenyum. Kamu seharusnya lebih sering tersenyum. Urus urusanmu sendiri. Aku tahu itu. Jiang Yuhan, kamu hanya sengaja berpura-pura galak. Aku menebak dengan benar kan? Kenapa wajahmu begitu merah? Mungkinkah kau bernafsu pada tubuhku? Aku tidak. Tapi aku ingin. Kamu benar-benar tampan. Sulit untuk tidak tergerak. Kamu sangat baik padaku. Apa yang kau lihat? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita mengulanginya lagi? Aku tidak mau. Turunlah untuk sarapan. Aku akan pergi ke perusahaan. Beri aku uang. Ayah berhenti memukulku. Aku benar-benar tidak punya uang. Lin ayah Lin Moran. Tidak ada uang, tidak ada uang. Kamu bisa keluar dan menjual diri sendiri. Aku yakin dia sudah berhubungan dengan beberapa orang penting lagi. Aku akan menunggu di sini hari ini sampai dia muncul. Dia tidur denganmu. Kamu siapa? Kenapa kamu memukul orang tanpa alasan? Bagaimana jika saya memukulnya tanpa alasan? Aku ayahnya. Aku akan memukulnya jika aku mau. Itu bukan urusanmu. Bahkan jika dia putrimu, kamu tidak bisa begitu saja memukulnya. Bagaimana jika aku memukulnya saja? Aku yang melahirkannya. Dan uang kecil ini sekarang adalah biaya untuk dia menjual dirinya nanti kepadaku. Kupikir Kiao Feng sudah cukup keterlaluan. Tapi aku tidak menyangka orang ini bahkan lebih buruk. Kamu memfitnah putrimu seperti itu. Kamu lebih buruk dari binatang. Apa yang kau katakan? Kau punya nyali. Berani menyentuh istriku di wilayah keluarga Jiang. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau cukup sombong, nak. Apa kau percaya aku bisa menelepon sekali saja? Dan Tuan Qiu akan mengambil nyawamu? Benarkah? Tuan Qiu, aku dengar seseorang berkata mereka bisa mengambil nyawaku. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar terjadi. The film was Tuan Muda Jiang, translated siapa yang and mencari mati narrated dengan by mengatakan N itu? Media. Dermaga Qiu milik Di Jingchan masih butuh dukungan Tuan Muda Jiang. Selama Tuan Muda Jiang memberi perintah, aku Tuan Qiu akan membantumu mengajari. Si bodoh tak tahu diri ini pelajaran. Apa kau dengar itu? Aku tidak peduli hidupku murah. Aku akan tetap di sini hari ini. Kalau uangnya belum ada, aku bakal datang terus tiap hari. Dan memastikan kau tidak pernah tenang. Ayah, aku mohon, jangan lakukan ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Nona Li juga cukup menyedihkan. Jika ini tentang uang, kita. Aku mengerti maksudmu. Bicara. Berapa banyak yang kamu mau? 5 juta? Ambil 5 juta ini dan pergi dari sini. Jika aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu menghilang dari ginseng selamanya. Benar 5 juta? Aku akan memberikannya padamu. Di masa depan kau harus jaga baik-baik, kakak. Keluar. Presiden Jing, 5 juta ini, aku pasti akan mengembalikannya padamu. 5 juta ini. Anggap saja ini dariku, sebagai balasan karena telah menyelamatkan hidupku. Nona Lin, jangan terlalu sedih. Tidak semua orang tua di dunia ini baik kepada anak-anak mereka. Lalu di masa depan, bisakah aku terus tinggal di keluarga Jin? Ini.
kamu harus bertanya pada istriku. Kamu benar-benar membiarkan Lin Moran tinggal di keluarga Jian? Aku hanya berpikir dia sedikit menyedihkan. Kesengsaraan suka berteman. Kita berdua tidak punya ayah untuk dicintai. Tidak apa-apa, kamu punya suami. Di ruang tamu, seseorang sedang mengawasi. Kau. Bibi Show. Ini semua salahku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bibi Show. Lihat sop ini sangat panas dan sangat berminyak. Bagaimana kalau aku membawakannya untuknya? Pergi ganti bajumu. Bibi Show. Apakah kau juga membenciku? Itu tidak benar. Nona Lin, kau terlalu sensitif. Nyonya sedang tidak di rumah sekarang. Kau bersikap seperti ini. Tidak begitu baik. Bibi Show. Nona Kia dan Tuan Jing sangat baik padaku. Aku hanya ingin membantu mereka berdua. Aku tidak menyangka bahwa di mata Bibi Show, kau akan melihatku seperti ini. Bibi Show. Apakah kau juga seperti mereka, meremehkan latar belakangku? Ini? Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari seminggu. Apakah aku melakukan sesuatu yang tidak pantas? Baiklah. Kalau begitu bawakan itu untuk Tuan Muda. Aku akan pergi ganti bajuku. Sungguh merepotkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Jing, sup reda mabuk buatan Bibi Show untukmu. Melihat kau minum terlalu banyak. Terima kasih, tinggalkan saja di sana. Presiden Jing, sup reda mabuk sebaiknya diminum selagi panas. Itu baik untuk perut. Jiang Yuhan, aku kembali. Nona Kiao, tadi malam Presiden Jing hanya minum terlalu banyak. Kenapa kamu ada di kamarku? Kau hanya minum terlalu banyak kemarin. Jadi kami hanya... Wan Xia, tunggu aku. Biarkan aku menjelaskan. Sepertinya rencananya berhasil. Wan Xia, dengarkan aku. Apa yang ingin kau katakan? Kalian berdua telanjang, berbaring bersama. Aku melihat semuanya. Aku hanya pergi 1 malam. Dan kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau ingin membuatku jijik, tidak perlu melakukannya. Di rumah keluarga Jiang kan? Kau suka Nona Lin? Aku tidak keberatan. Setidaknya kau harus menunggu sampai kita bercerai. Setelah aku bercerai, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku sama sekali tidak punya pikiran yang tidak pantas tentang Lin Moran. Tentang tadi malam, aku sama sekali tidak ingat apapun tentang itu. Aku baru saja akan menjelaskan padamu. Dan kamu begitu saja menilaiku. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Kau ingin aku mempercayaimu? Kalian berdua sudah seperti itu. Bagaimana kau bisa memintaku untuk mempercayaimu? Baiklah, kalau begitu pukul aku. Pukul aku sampai kamu merasa lebih baik. Pukul aku sampai kamu tidak sedih lagi. Lepaskan. Tentang apa yang terjadi tadi malam, aku pasti akan memberimu penjelasan. Aku bukan orang sembarangan. Kau benar-benar tidak melakukan apapun. Aku bersumpah, tentang apa yang terjadi tadi malam, aku benar-benar tidak ingat apapun. Selain itu, tadi malam, aku hanya minum sedikit anggur. Bahkan, jika aku mabuk, aku hanya pergi 1 malam. Aku tidak ingat apapun tentang itu. Bagaimana dengan Lin Moran? Apa yang akan kau lakukan dengannya? Semua ini semua salahku. Presiden Jing benar-benar tidak tahu. Nona Kiao, The film was translated maafkan aku. and Akulah narrated yang by memiliki M-Media. pikiran yang seharusnya tidak kumiliki. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tadi malam aku. Bagaimana mungkin aku bersamamu? Ini salahku. Itu karena aku jatuh cinta padamu. Sejak kau menyelamatkanku dari tangan ayahku hari itu. Aku jatuh cinta padamu. Aku tidak meminta status apapun. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Bahkan jika itu sebagai pelayan. Aku bersedia.
Sepertinya akulah yang berlebihan. Presiden Jiang. Aku akan ke tempat Nanak dulu. Tunggu sampai kau selesai mengurus kekacauan ini. Lalu datang temui aku. Wan Xia, Presiden Jing. Kau tidak bisa meninggalkanku. Aku sudah tidak punya rumah. Aku masih orang yang menyelamatkan hidupmu. Kau tidak bisa meninggalkanku. Nona Lin. Bagaimana aku telah memperlakukanmu dengan buruk? Bagaimana kau bisa punya pikiran seperti itu? Aku paling benci satu jenis kepribadian. Itu disebut kepribadian histrionik. Itu buang-buang bakat. Karena kau bukan aktris. Tapi aku tidak termakan itu. Sepertinya keluarga Jian tidak bisa menahanmu. Kau tidak menyukainya. Tapi orang lain akan. Wan Xia, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Jian. Kau juga tidak bisa pergi ke Ning Garden. Aku ini siapa bagimu? Hak apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Aku akan pergi kemanapun aku mau. Wan Xia, buka pintunya. Apa? Dia benar-benar pergi. Dasar brengsek. Aku dengar dia meninggalkan surat bunuh diri, mengakui penggelapan dana publik beberapa tahun terakhir ini. Pasti karena penyelidikanmu baru-baru ini terhadap keuangan perusahaan. Dia takut ketahuan dan tidak mau masuk penjara. Jadi karena itu. Itu tidak benar. Apa yang sedang aku selidiki adalah, apakah He Changyan telah mentransfer dana dari Jiang Corporation? Mengapa dia tiba-tiba The muncul film was dan mengaku? translated and narrated Tidakkah by kau M pikir ini Media. sangat mencurigakan? Haruskah aku kembali? Aku pasti akan kembali. Nona Jiang Yuhan. Tidak, Kiao Wangxia. Kau tidak boleh begitu tergila-gila pada cinta. Dialah yang melakukan kesalahan. Kau tidak bisa memaafkannya begitu saja. Wan Xia, kamu di sini? Kenapa tidak masuk? Kamu bawa koper. Apa kamu bertengkar dengan Yuhan? Apa kamu kabur dari rumah? Kau melihatku dengan jelas. Ayo masuk. Nenek akan sangat senang melihatmu. Kiao Wangxia. Kau sakit? Kau benar-benar hantu yang gigih. Tidak di rumah menemani suamimu, tapi di sini mencoba menarik tunangan orang lain. Di siang bolong, mata yang mana yang melihatku menarik perhatiannya. Kau tidak berpikir bahwa hanya melepas pakaianmu dan masuk ke tempat tidur disebut menarik kan? Kau memperlakukan pria lain yang menunjukkan niat baik juga disebut menarik. Kau tahu? Jusia, bagaimana caramu bicara pada kakak iparmu? Minta maaf. Kakak Changyan. Ada apa denganmu pagi-pagi? Begini, berisik sekali. Nenek, bolehkah aku tinggal bersamamu beberapa hari? Wan Xia, ada apa denganmu? Apakah kamu bertengkar dengan Yuhan? Dialah yang melakukan kesalahan duluan. Bagaimana kakak Changyan bisa begitu? Peduli pada orang jahat ini. Kiao Wangxia. Kamu tidak bisa tinggal di Ning Garden. Jika sepasang suami istri bertengkar, mereka harus menyelesaikan masalah dengan benar. Penghindaran dan amukan hanya bisa berujung pada kehancuran bersama. Pengurus rumah tangga Feng, kamu antar dia ke tempat Yuhan. Villa. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku juga tidak ingin melihat Jiang Yuhan. Nenek, jika kau tidak menampungku, aku akan pergi ke tempat lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Anak yang begitu ceria, tiba-tiba menjadi begitu keras The kepala. film was Pengurus translated rumah tangga Feng, and kamu narrated ikuti by dia. M Media. Dan beritahu Yuhan, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Apa kau mau koran? Ya atau tidak? Jiang Yuhan, kau bajingan. Aku rindu ibu. Aku ingin pulang. Kiao Wangxia. Kau gila, apa yang kau lakukan di luar sendirian, selarut malam ini?
Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Bukankah ini semua salahmu? Ini semua salahku. Pulanglah bersamaku baiklah. Aku tidak mau. Aku belum memaafkanmu. Entah kau memaafkanku atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran di jalanan sendirian. Kau masih istriku. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Pulanglah bersamaku sekarang baiklah. Nona Lin, tolong cepatlah. Nyonya akan segera kembali. Di mana Jing Yuhan, tuan muda? Tidak akan menemuimu lagi. Aku Lin Ren, pasti akan kembali. Aku sudah mengusir Lin Moran. Apakah kau senang sekarang? Tidak. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu begitu saja. Baiklah, aku bisa menunggu. Aku bisa menunggu seumur hidupku. Tapi, kau tidak diizinkan menceraikanku. Dan kau tidak diizinkan meninggalkanku. Kau pikir kau siapa? Aku suamimu. Jadi kenapa, kalau kau suamiku, biar ku katakan padamu. Saya Kiao Wanxia yang pertama. Jika kau membuatku tidak bahagia, aku akan langsung menceraikanmu. Aku tidak akan menceraikanmu. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana kau bisa begitu sombong? Begitulah aku yang mendominasi. Tapi aku hanya seperti ini padamu, mendominasi. Aku tidak menyangka Jiang Yuhan benar-benar mengusirmu. Aku juga tidak mau tinggal di keluarga Jiing. Mereka berdua pamer kemesraan setiap hari. Aku sangat kesal. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kamu bahkan tidur dengan Jiang Yuhan. Tapi Kiao Wanxia tidak peduli sama sekali. Aku wanitamu. Bagaimana mungkin aku tidur dengan Jing Yuhan? Itu hanya untuk pertunjukan. Lagi pula aku menggunakan pil tidur, bukan afrodisia. Aku hanya tidak menyangka bahwa mereka berdua benar-benar bisa berbaikan dan kembali seperti semula. Kalau begitu sepertinya, aku perlu mencari orang lain untuk membantuku. Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke Inggris? Kau sudah sangat kaya. Mari kita pergi ke Inggris dan menjalani hidup kita sendiri, kehidupan. Jing Yuhan, kita tidak bisa mengalahkannya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu juga berpikir begitu kan? Semua orang berpikir begitu kan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Bukankah itu hanya karena nama belakangnya Jiang? Jika nama belakangku juga Jiang, aku bisa menjalankan Jiang Corporation. Tidak lebih buruk darinya. Bukan itu maksudku. Kau dan Jing Yuhan pada dasarnya berbeda. Mengapa kau selalu membandingkan dirimu dengannya? Lalu menurutmu siapa? Yang lebih baik aku atau dia? Itu sudah pasti. Tentu saja itu kau. Tidak apa-apa. Jiang Yuhan mengalami hal seperti itu. Dan kamu tidak percaya Kiao Wanxia? Apa dia sama sekali tidak punya dendam di hatinya? Dia hanya menunggu duri ini untuk mengeluarkan darah. Kapan itu akan? Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau begitu bertekad untuk memisahkan mereka? Apakah kau begitu terobsesi dengan harta milik Jiang Yuhan? Atau apakah kamu menyukai Kiao Wanxia? Biar kupikirkan. Mungkin keduanya. Apa maksudmu? Baiklah. Aku hanya bercanda. Setelah selesai, aku akan membawamu pergi. Benarkah? Seperti yang kamu katakan. Ke Inggris. Tolong. Ibu. Wanxia, Mama datang menjemputmu. Ibu. Kau baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu. Anak bodoh. Bukankah Mama ada di sini? Ibu, kau kemana saja beberapa hari terakhir ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia menjebakku di Jincheng, di sebuah villa tepi sungai, milik keluarga Keang. Aku akhirnya berhasil melarikan diri. Aku tahu, dia pasti menggunakan aku untuk mengancammu. Itu sebabnya aku buru-buru mencarimu. Cepat ikut aku. Tapi ibu, aku sudah. Ada apa? Mari kita bicarakan nanti. Ayo cepat sekarang. Pergi dari sini. Pergi. Ibu. Wanxia, kau mau kemana? Yuhan. Mengapa kau hanya pergi dengan orang lain? Ayo pulang. Tidak. Hei. Siapa kau? Wanxia, apakah kau kenal orang ini? Dia adalah. Aku suaminya.
Aku sarankan kau tidak ikut campur. Pergilah ke tempat yang seharusnya kau tuju. Baiklah. Kau suaminya, aku masih ibunya. Ibu, anak ini berani bicara apa saja. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi jangan bicara omong kosong. Aku memperingatkanmu, jika kau bicara omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kau, dia benar-benar ibuku. Ibuku sendiri. Dia. Ibu. Jadi kalian benar-benar menikah? Kiao Feng si tua bangka itu. Kau baru saja lulus, dan dia sudah menyuruhmu menikah. Aku akan melawannya. Ibu tunggu sebentar. Ibu. Siapa mamamu? Ibu, jangan galak begitu. Yuhan tidak melakukan kesalahan. Sudah berapa lama kalian menikah? Dan kau sudah terpesona oleh anak ini. Kau bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Pria itu tidak bisa diandalkan. Meskipun dia tampan, kau tidak bisa hanya melihat wajahnya. Wajah adalah hal yang paling tidak berguna. Benda tua itu sudah tumbuh menjadi penampilan itu. Dan dia masih tidak bisa diandalkan. Lalu, apa kamu masih menyukainya? Wang Xia, bagaimana bisa kau begitu cepat memihak orang luar? Aku bukan ibu. Dia sangat baik padaku. Sungguh. Ibu. Ya. Kiao Feng memberitahuku sesuatu. Apakah Kiao Feng memberitahumu bahwa mamamu adalah seorang wanita penghibur? Wang Xia, profesi mama sebelumnya tidak terhormat. Tapi setiap orang punya kesulitan masing-masing. Keluargaku terlalu miskin sebelumnya, dan aku harus membiayai studi adik laki-lakiku. Aku harus keluar sangat awal untuk bekerja. Menjadi wanita penghibur memang tidak terhormat, tapi menghasilkan banyak uang. Aku jatuh cinta pada Kiao Feng. Pada pandangan pertama, hamil denganmu adalah kecelakaan. Aku tidak memberinya obat. Kau harus percaya padaku. Ibu, tidak peduli bagaimana orang lain melihatmu. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi satu-satunya yang membesarkanku dengan sehat dan mengajariku cara mengenali orang ibu. Adalah ibu terbaik di dunia. Ibu. Terima kasih. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Kaulah yang memberiku dalam kehidupan yang sulit ini motivasi yang lebih besar lagi. Ibu, ya. Aku benar-benar merasa sekarang sangat bahagia denganmu di sisiku. Dan aku juga bertemu Jiang Yuhan. Aku mungkin orang paling bahagia di dunia ini. Jiang Yuhan, apakah dia benar-benar baik padamu? Ya. Dia tidak hanya baik padaku, tapi dia sendiri adalah orang yang sangat-sangat baik. Ngomong-ngomong Wang Xia, jangan pedulikan apa yang Kiao Feng katakan padamu. Dendam generasi kita tidak ada hubungannya denganmu, Ibu Cusia. Meskipun itu kecelakaan, memang terkait denganku. Cusia, kehilangan ibunya di usia muda dan dibesarkan, dimanjakan oleh Kiao Feng. Jati tidak terhindarkan dia sedikit keras kepala dan sembrono. Jangan terlalu membencinya. Bagaimanapun di matanya, ibu memang wanita jahat. Ibu. Changyan, aku hamil. Apa katamu? Aku bilang kamu akan jadi ayah. Apa kamu tidak senang? Kenapa? Apa kamu tidak senang? Aku ingin kamu kembali ke keluarga Jian. Kembali ke sisi Jiang Yuhan. Kenapa? Apa kamu lupa? Ini rencana kita. Changyan, mari kita tidak usah memikirkan Jiang Yuhan lagi. Baiklah. Dengarkan aku selama ini berhasil.
kita akan menikah. Apa kamu tidak ingin menjadi Nyonya He? Kamu mau menikahiku? Benarkah? Tentu saja itu benar. Hai Nona Lin. Nona Lin, Anda tidak bisa masuk. Beraninya kau datang ke keluarga Jian? Aku hamil anakmu. Jiang Yuhan, ada apa? Presiden Jing, aku tahu malam itu. Salahku. Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu harus bertanggung jawab atas anak itu. Apa? Jiang Yuhan, apa yang dia bicarakan? Tahukah kau konsekuensinya karena berbohong padaku? Kalau The tidak, film was tunggu sampai anak itu lahir translated and untuk narrated melakukan by tes N paternitas. Kamu bahkan tidak ingat apa yang terjadi hari itu. Hanya dalam beberapa bulan, itu cukup bagiku untuk membalikan keluarga Jing. Nona Lin, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Presiden Jiang, aku tidak meminta status apapun. Aku hanya ingin tinggal di keluarga Jing dan melahirkan anak itu. Kalau tidak, anak ini akan menjadi anak haram, seperti anak bajingan. Seperti dia. Lin Moran. Wang Xia. Bibi Su, tenangkan dia. Mengerti Tuan Muda. Wang Xia. Lihat aku. Aku Jiang Yuhan bersumpah. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh Lin Moran. Lalu, bagaimana anak itu bisa ada? Itu harus kau tanyakan pada Lin Moran. Aku tiba-tiba merasa bahwa kemunculan Lin Moran sangat mencurigakan. Dia ingin berakting. Kalau begitu kita akan berakting bersamanya. Berakting. Apa kau benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Sampai aku akan percaya semua yang dia katakan? Lalu bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Tentu saja dengan berdebat. Semakin sengit perdebatan, semakin baik. Semakin nyata, semakin baik. Wang Xia. Sebenarnya, aku sangat takut sejak awal. Kau tidak mau mendengarkan penjelasanku saat itu. Aku takut kau akan mengemasi barang-barang Emo dan kabur dari rumah. Aku belum memaafkanmu. Setelah masalah ini selesai, aku akan membereskanmu baik-baik. Aku sudah bilang itu kecelakaan. Pria itu semua sama, tidak ada yang baik. Kamu juga Jiang Yuhan. Jika kamu membiarkannya tinggal di keluarga Jiang, aku akan menceraikanmu. Cerai itu bagus. Kalau begitu mari kita bercerai. Cerai? Kia Wang Xia. Apa yang kau lakukan? Kita belum bercerai. Ini namanya pisah ranjang. Aku tidak mau tinggal dengan kamu, dasar brengsek besar. Baiklah, Itu koper kesayanganku. berakting. Apa yang kau lakukan? Apa kau serius? Siapa suruh kamu tidak menghindar? Jangan khawatir. Kia Wang Xia dan Jiang Yuhan sudah bertengkar besar. Kurasa itu tidak akan bertahan lama. Sepertinya kita perlu menambah bahan bakar ke dalam api. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Maaf Choksia. Kenapa, Kakak Changyan? Bukankah Film kau was bilang kau ingin translated menikahiku? and narrated by Aku N tahu. Media. Aku tidak bisa memiliki seseorang di hatiku dan menikahi orang lain. Siapa lagi yang kau suka? Aku suka Kia Wang Xia. Maaf Choksia. Kia Wang Xia lagi. Kenapa setiap orang yang kusuka harus dia rebut dariku? Dia hanya anak haram yang lahir dari pelacur. Kenapa kau membatalkan pertunangan kita? Karena dia? Maaf Choksia. Apa yang kau katakan itu benar. Yuan Xin sekarang ada di keluarga Jian. Bagaimana kalian melakukan pekerjaan? Kalian bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Apa yang harus kita lakukan sekarang Presiden Kiao? Kami tidak akan berani menculik seseorang The dari film was keluarga Jian. translated Untuk sekarang and abaikan saja dia. narrated by N Sekarang, Media. saat ini Jiang Yuhan dan hubungan Kia Wang Xia masih sangat baik. Aku perkirakan dia tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Kiao kita. Kenapa? Kau dan putrimu bisa bersatu kembali, sementara aku kehilangan ibuku. Karena wanita itu? Kenapa semua orang menyukainya, Kia Wang Xia? Bahkan kakak Changyan meninggalkanku. Kenapa kau bisa bahagia? Kia Wang Xia, aku membencimu. Kau memintaku menyelidiki Lin Moran. Siapa saja yang dia temui baru-baru ini? Lihatlah.
Mereka sebenarnya sepasang kekasih. Kau beritahu aku, Ge Changyan ini, mengapa tepatnya dia harus menanam Lin Morang di sisiku? Ya, aku juga menemukan bahwa Presiden Zhu Jinyi, siapa orang terakhir yang dia temuin sebelum kematiannya? Siapa? Ge Changyan. Sopir, mengemudi. Di mana Kia Wangxia? Aku perlu bicara dengannya. Hei, Kia Wangxia. Kia Wangxia keluar dari sini. Kia Wangxia. Kenapa kamu di sini? Kia Wangxia. Aku Kia Guxia. Ketika aku tumbuh dewasa, selalu sangat bahagia. Sejak kau muncul, kebahagiaanku menghilang. Kau adalah musuh bebuyutanku. Aku membencimu, bahkan memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Membuatku muak. Aku sedang tidak mood untuk berdebat denganmu sekarang. Kalau kamu mau gila, pergilah gila di luar. Aku tidak hanya akan gila. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Cusia. Benar saja. Kau benar-benar bersembunyi di sini. Ibu dan anak benar-benar luar biasa. Kalian benar-benar mirip. The film was Selalu menggoda translated pria orang lain. and narrated Anak nakal. by M. Cusia. Kalau ada yang ingin dikatakan, tidak bisakah kamu mengatakannya baik-baik? Kenapa harus memukul orang? Selain itu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Itu membuatmu terlihat tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan. Kau punya pendidikan. Kau punya pendidikan. Namun kau menggoda pria yang sudah menikah. Tidakkah kau malu mengatakan itu? Saat itu, aku tidak tahu ayahmu sudah menikah. Kalau aku tahu, berhenti bicara. Berhenti berpura-pura menjadi orang suci. Jadi bagaimana jika kau tahu? Dan bagaimana jika tidak? Hasilnya adalah karena kau. Aku kehilangan ibuku. Kalian semua harus mati hari ini. Kamu benar-benar gila. Aku sarankan kamu, cepat keluar selagi. Aku masih bisa bicara baik-baik denganmu. Kau pikir kau siapa? Kia Wangxia. Kakak Changyan, kenapa dia memilihmu? Dan bukan aku? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit? Dia menyukaiku. Apa hubungannya denganku? Kamu selalu membuat masalah untukku. Hanya tahu cara menindas yang lemah. Kamu hanya tidak kompeten. Siapa yang kau sebut tidak kompeten? Aku sedang bicara tentangmu. Wangxia, kamu juga harus bicara lebih sedikit. Kalian semua bersaudara. Saudari. Aku tidak mau bersaudari dengannya. Menjijikan sekali. Kamu menjijikan. Bukankah kamu menjijikan? Yang kamu lakukan hanyalah berputar-putar di sekitar pria. Berlagak seperti kamu sekarat karenanya. Kamu yang paling menjijikan. Hari ini aku akan membunuhmu. Hari ini aku. Cusia, jangan impulsif. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Kia Wangxia. Semua penderitaanku karena kau. Aku akan membunuhmu. Ibu. Bibi Shu, panggil ambulans. Ibu. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Aku membunuh seseorang. Kalau begitu The biarkan film badai was datang lebih translated dahsyat. and narrated by M. Cuxia. Media. Ruang operasi. Jika sesuatu terjadi pada Cuxia, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kiao Cuxia menusuk ibuku. Lebih baik kamu berdua dia mati. Bahkan jika dia hidup kembali, aku akan membunuhnya sendiri. Tidak mungkin. Cuxia tidak mungkin menjadi pembunuh. Wangxia. Lebih baik kamu berharap ibuku baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuat kalian semua membayar. Ibu. Wangxia. Dokter. Wangxia. Bagaimana ibuku? Jangan khawatir. Bibi sudah lolos dari bahaya. Dipindahkan ke bangsal biasa. Tapi dia masih koma.
Di mana Kiao Cuxia? Dia menderita benturan parah dan kehilangan banyak darah. Masih koma. Aku akan membunuhnya. Wang Xia. Tenanglah. Ibuku terbaring di sini sekarang. Bagaimana kamu bisa memintaku tenang? Jangan terlalu khawatir. Bibi akan membaik. Ibu Kiao Wang Xia Jiang tua tiba-tiba meninggal karena infark miokard. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Ibumu. Ada apa dengan ibuku? Ibumu meninggal. Wang Xia. Wang Xia. Ini adalah laporan otopsi Ibu Nona Kiao. Ini menunjukkan bahwa darahnya mengandung jumlah klorpromazin yang berlebihan. Apa kau bilang? Seseorang diam-diam menyuntiknya dengan klorpromazin. Ini adalah balas dendam darah. Ngomong-ngomong, dan semua rekaman pengawasan diretas. Ini pasti sudah direncanakan. Masalah ini. Pastikan untuk menyelidikinya sampai tuntas untukku. Cuxia, kau harus segera bangun. The film was Aku mohon translated padamu. and narrated by M Media. Mohon padamu. Kau tidak bisa berbaring seperti ini. Cuxia dia bisa bangunkan. Jiang Yan, ini semua perbuatan putramu. Jika bukan karena dia sengaja mempermainkan Cuxia, dia akan menjadi seperti ini. Awalnya sudah disepakati bahwa mereka akan menikah. Katanya akan menarik ucapannya, dan itu ia lakukan. Aku belum selesai denganmu soal ini. Ini? Anak-anak muda ini, siapa yang bisa memastikan soal cinta? Bukankah begitu? Kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Chang Yan kan? Cuxia hanya terlalu dimanjakan olehmu, makanya ini terjadi. Apa katamu? Jiang Yan, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan 3 tahun lalu? Kecelakaan mobil Jiang Yuhan. Kau tidak bisa lolos begitu saja kan? Sopir tabrak lari waktu itu. Takut dibungkam. Sudah lama meninggalkan salinannya padaku. Pengakuannya. Kau pasti berpikir, bagaimana sopir itu bisa terlibat denganku? Dia pernah bekerja dengan grup Kiao kita. Dan punya beberapa koneksi denganku. Hanya saja bisnisnya gagal. Dan keluarganya jatuh miskin. Dan kemudian dia mengalami, putranya, mengalami sakit parah. Dan sangat membutuhkan uang. Kau pikir dia mengambil risiko dan mengaku bersalah atas pembunuhan. Mengambil uangmu untuk membunuh Jiang Yuhan. Katakan padaku, jika Wang Mingxi tahu bahwa putrinya sedang merencanakan untuk membunuh cucunya sendiri, bagaimana reaksinya? Kia Feng, kamu mengancamku? Sebaiknya kau berdoa agar Cuxia bisa segera bangun. Kalau tidak, aku akan menyeret kalian semua untuk dikubur bersamanya. Jiang Yuhan tidak pernah The film menyangka was translated and narrated by M bahwa Bibi Media. yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun sedang memakai topan, berakting di depannya, cinta hangat Bibi untuk keponakannya. Di belakangnya, dia ingin dia mati. Keluarga Kiaoku sudah jadi seperti ini. Keluarga Jiangmu juga bisa lupakan hidup enak. Ini pelakunya, rekening rahasia di luar negeri, dari transaksi tahun itu.
Wang Mingxi di sini. Apakah Wang Mingxi yang aku kenal? Adalah nenekmu. Beberapa hari lalu dia ada di luar negeri saat dia berdagang lukisan. Aku baru tahu. Yu Tian. Kau bilang nenek sangat ingin aku mati. Kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Ini rekening Zhu Jin. Dia mengaku sebelumnya menggelapkan dana publik, tapi rekeningnya benar-benar bersih. Baru belakangan ini ada sejumlah besar uang masuk. Tidakkah kau pikir seseorang mencoba menjebakmu? Maksudmu, orang yang menutupi insiden ini adalah Presiden Hai. bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mungkinkah Lin Moran ini juga salah satu bidak catur yang ditanam di sisiku? Apakah itu dia? Kita perlu memverifikasinya. Apa yang ingin kau lakukan? Kita akan menggunakan strategi menangkap kura-kura dalam tempurung. Bibi Shou. Di mana Wang Xia? Nyonya? Bukankah Nyonya ada di kamarnya? Sepertinya Kia Wangxia sangat terpengaruh. Telah pergi dengan kecewa. The film Hei was Changyan, translated and jangan narrated pikir by rencanamu Media. akan berhasil hanya karena dia pergi. Aku ingin dia menghilang. Itu kamu? Ayo pergi. Aku benar-benar tidak mengerti. Jiang Yuhan mencarimu ke seluruh dunia. Itu satu hal. Tapi kenapa bahkan He Changyan mencarimu ke seluruh dunia? Obat apa yang kamu berikan pada mereka? Apa maksudmu? Kamu kenal He Changyan karena kamu akan mati juga. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Sedikit lebih mengerti. Kia Wangxia, anak di perutku, adalah milik He Changyan. Jiang Yuhan dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Aku hanyalah bidak catur yang dikirim oleh He Changyan untuk menyabotase hubungan kalian. Awalnya, jika kau meninggalkan Jiang Yuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi aku tidak menyangka bahwa He Changyan benar-benar akan mengembangkan perasaan padamu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa kamu gila? Kamu benar-benar rela membunuh untuk membungkam seseorang demi seorang pria? Anak. Benar. Anak. Aku di sini. Wang Xia. Kau berkomplot melawanku? Benar. Dari awal sampai akhir, itu hanya sandiwara aku dan Wang Xia untuk menipumu. Aku tahu sekarang tentang kau dan He Changyan. Kau tidak akan lolos. Namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Yuhan, kenapa kamu di sini hari ini? Nenek, ada beberapa hal yang menurutku harus kau tahu. Tiga tahun lalu, kau menggunakan akun luar negerimu pribadi untuk terlibat dalam banyak aktivitas ilegal dengan beberapa keluarga terkemuka di Jingcheng. Memindahkan beberapa ratus juta aset keluarga Jian dengan dalih menjual lukisan. Dan menggunakan aset ini untuk menghancurkan Jiang Yuhanmu. Yuhan, apa yang kamu bicarakan? Rekening rahasia apa? Bukankah nenek yang diam-diam berurusan denganku? Yuhan, aku nenekmu sendiri. Kamu cucuku. Apakah kamu punya otak? Sekalipun hubunganku denganmu seburuk apapun, aku tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Jiang. Maka hanya ada satu kemungkinan. Tanyakan pada putri kesayanganmu, atas namamu. Apa yang telah dia lakukan? Yan apa maksud Yuhan? Ibu jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada yang seperti itu terjadi. Faktanya ada di sini. Dan kau masih berani berkelit. Baiklah. Kalau begitu aku akan melanjutkan kecelakaan mobilku 3 tahun lalu. Apa sebenarnya yang kalian semua lakukan? Sepupu,
Jangan bicara omong kosong di sini. Bukti apa yang kamu punya? Untuk apa yang kamu katakan? Bukti. Kau memang melakukannya terlalu sempurna. Aku benar-benar tidak punya bukti. Tapi, aku punya saksi. Bukankah dia sudah diurus? Aku tahu kau ingin membunuh Qiao Feng. Tapi aku selangkah lebih maju dan menyelamatkannya. Masuklah. Nyonya besar, ini dari 3 tahun lalu. Bukti yang ditinggalkan oleh pengemudi yang menyebabkan kecelakaan mobil Jiang Yuhan. Kurasa seharusnya jelas tercatat di sini. Bagaimana direktur membuat kesepakatan untuk menyuruh seseorang membunuh sepupunya, Jiang Yuhan? Semua bukti ada di sini. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelaskan ini. Ada apa dengan ini? Rekening rahasia? Ibu, kami hanya sementara dibutakan oleh keserakahan. Kami meminjam namamu untuk menjual beberapa lukisan palsu. Ibu, Jian Yan, kamu adalah anggota keluarga Jian. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dan kamu menggunakan namaku untuk lakukan begitu banyak hal bodoh. Aku Wang Mingxi telah gagal begitu parah untuk membesarkan orang sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dari salah, hitam dan putih. Bagaimana keluarga Jian memperlakukanmu dengan buruk? Bagaimana kamu bisa menyakiti Yuhan seperti ini? Nenek, aku sudah melakukan segalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Dan kamu? Aku membesarkan mereka sia-sia saja. Aku sudah begitu baik padamu. Dan begini caramu membalasku. Aku juga sangat penasaran. Mengapa kau ingin membuatku mati? Kenapa? Jiang Yuhan. Semuanya itu karena kamu. Kenapa kamu bisa memiliki segalanya milik keluarga Jiang? Nama belakang ibuku juga Jiang. Darah keluarga Jiang mengalir di nadiku juga. Tapi kenapa semua orang di ICT hanya mengenalmu Jiang Yuhan, tapi tidak mengenalku He Changyan? Tanpa fondasi keluarga Jiang, apa nilaimu? Jika itu aku juga bisa menciptakan sesuatu yang milikku, sebuah kerajaan bisnis. Sepupu, aku membencimu. He Changyan. Membenciku tidak sebaik membenci dirimu sendiri. Dengan hati yang kotor segalanya menjadi kotor. Itu karena kau memiliki rasa rendah diri yang inferior ini. Sehingga kau mengabaikan kasih sayang persaudaraan. Dan mati-matian mencoba membuatku mati. Ya. Hidupmu besar. Dan kamu tidak mati. Kamu Dosa-dosamu lebih dari ini. Masuklah. The film was translated and narrated by M Media. Changyan, aku minta maaf. Tapi demi anak kita, aku harus membujukmu untuk kembali. Aku salah. Tapi anakku, dia tidak bisa tanpa ayah. apa? Ada satu hal lagi. Kematian Ibu Qiao Wangxia. Kau yang akan memberitahunya atau aku? Jadi pada akhirnya, bahkan kamu akan mengkhianatiku? Aku rela masuk neraka bersamamu. Lalu bagaimana dengan anak kita? Anak itu tidak bersalah. Ibu, kami salah. Aku hanya punya satu anak laki-laki ini. Dia tidak bisa masuk penjara. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berprasangka buruk terhadapmu. Akulah yang menanggung rasa sakit kehilangan anak dan memaksakan semuanya padamu. Membuatmu sangat menderita. Nenek minta maaf padamu. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Mengenai Chen Yan, dia melakukan kesalahan. Kamu urus itu. Jadi pada akhirnya, kamu tetap menang. Sejak awal, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu untuk apapun. Awalnya kita bisa menjadi sepupu yang normal. Tapi itu kau yang memiliki obsesi yang salah, yang menyebabkan situasi saat ini. Ibu, Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Salah satu saja, tidak apa-apa. Kabar baiknya adalah Kiao Joxia sudah sadar. Dan kabar buruknya adalah dia mengalami amnesia. Kalau begitu sebenarnya ini juga bisa dianggap kabar baik. Meskipun ibumu sudah tiada, tapi aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Dan tidak akan membiarkanmu sendirian. Terima kasih, Jiang Yuhan. Aku belum mandi. Apa kamu tidak menyukaiku?